Taib. Bagaimana asal muasal ujian yang dihadapi oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari rahimahullahu taala ya datang ke kota Naisabur. Dan di kota Naisabur ada seorang ulama ahli sunnah yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kita sudah sebutkan kemarin Muhammad bin Yahya Az-Zuhli di antara guru-guru Imam Bukhari yang kalau nggak salah tabaqah yang keempat ya, yang dia merupakan teman sejawat, tapi Imam Bukhari mengambil ilmu juga dari dia. Ya, kita sudah guru-guru Imam Bukhari bertingkat-tingkat. Yang di antara yang paling terakhir gurunya tapi sebenarnya muridnya. Itu Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya apa? Sendiri sebagai bentuk ketawaduan Imam Bukhari. Di antara ketawaduan Imam Bukhari dia meriwayatkan dari orang yang sejawatnya. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini sebenarnya selevel dengan Imam Bukhari, artinya teman sejawat, hanya saja Imam Bukhari karena ketawaduannya beliau juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi sama-sama ulama ahli sunnah. Maka ketika Imam Bukhari datang, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menyuruh orang untuk memuliakan Imam Bukhari. Beliau berkata, "Idhabu ila hadzal rajulis salih al-alim fasma'u minhu." Pergilah kalian kepada orang ini orang yang alim, yang saleh, dan dengarkanlah ilmu darinya. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, beliau mengatakan, sambutlah kedatangannya, saya besok akan menyambut kedatangannya. Sampai orang sudah puluhan kilometer sudah nunggu Imam Bukhari datang. Jadi sambutan yang luar biasa. Datanglah Imam Bukhari, kemudian orang datang ke majelis Imam Bukhari sampai masjid full, sampai orang-orang di atap-atap ingin dengar majelis apa? Kajiannya Imam Al-Bukhari. Ketika majelis Imam Bukhari rame, maka majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala mulai kosong. Disebutkan fa'aqbalu 'ala as-sama'i minhu. Orang-orang pun segera datang menuju Imam Bukhari untuk mendengar riwayat dari beliau. Hatta dhahara al-khalalu fi majlisi Muhammad bin Yahya. Maka mulailah ada kekosongan di majelisnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Fatakallama fihi ba'da dhalik. Karena setelah itu dia pun mentahdir Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan sebelumnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sudah berkata, ya. Ini semua dalam kitab Hadis Sari atau Hudasari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, "La tas'aluhu an syai'in minal kalam." Jangan kalian bertanya-tanya kepada Imam Bukhari tentang ilmu kalam, tentang terkait dengan masalah ilmu kalam. Fa innahu in ajaba bi khilafi ma nahnu alaihi waqa'a bainana wa bainahu. Karena kalau kalian bertanya, wahai murid-muridku, kepada Imam Bukhari tentang permasalahan kalamiyah terkait dengan ilmu kalam seperti masalah Al-Quran makhluk atau bukan, maka kalau beliau menjawab dengan jawaban yang tidak sama dengan yang kita yakini, maka akan timbul permasalahan antara kami dengan dia. Wa syamita bina kullu nasibiyyin wa rafidhiyyin wa jahmiyyin wa murji'in bi Khurasan. Kalau sudah ribut antara kita dengan Imam Bukhari, maka yang senang siapa? Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang senang adalah seluruh Khawarij, seluruh Rafidhah, seluruh Jahmiyah, seluruh Murji'ah yang ada di Khurasan akan senang dengan ribut di antara kita. Dia sudah ingatkan. Jangan tanya-tanya tentang masalah itu. Subhanallah, hari pertama rame, hari kedua rame, ya. Orang penuh sampai masjid full. Hari ketiga rame juga, mulailah waktu itu ada orang yang bertanya. Ada orang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dia bertanya, "Ya Aba Abdullah, ma taqulu fil lafzi bil Qur'an?" Wahai Imam Bukhari, apa pendapatmu tentang al-lafzu bil Qur'an, melafalkan Al-Qur'an? Makhlukun huwa am ghairu makhluk? Apakah ini makhluk atau bukan? Ini yang tadi kita jelaskan, Pak. Imam Bukhari dites dengan pertanyaan tersebut. Melafalkan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Fa'arada anhu al-Bukhari wa lam yujibhu thalathan. Imam Bukhari enggak mau jawab. Ini pertanyaan jebakan. Pertama tidak dijawab, kedua tidak dijawab. Dia tanya terus, "Ya Abu Abdullah, ini lagi santer ini apa masalah ini di waktu zaman itu. Melafalkan Al-Quran itu makhluk atau bukan?" 3 kali ditanya, Imam Bukhari tidak jawab. Fa'alah ali, maka dia pun ngayal pingin tanya terus. Akhirnya Imam Bukhari menjawab. Mungkin dia merasa, ya sudah, bagaimana lagi harus jawab. Maka dia jawab, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Jawaban Imam Bukhari, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan apa? Makhluk. Kontennya dari Allah.
Wa af'alul ibad makhluqatun. Perbuatan kita itu makhluk karena kita ini makhluk, perbuatan kita juga apa? Makhluk. Ya. Wal imtihanu bid'ah. Adapun menguji ini adalah bid'ah. Apa yang kau lakukan adalah apa? Bid'ah ya. Fasyaqqa rajul, maka orang ini bikin masalah. Kemudian dia menyimpulkan qad qala lafzi bil Qur'ani makhluk. Kesimpulannya Imam Bukhari berkata lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalan dengan Al-Quran adalah makhluk. Baik. Lihat pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Bukhari. Pertanyaan. Melafalkan Quran. Melafalkan Al-Quran. Makhluk atau bukan? Ini kan pertanyaannya kan? Ditanya 3 kali, Imam Bukhari tidak jawab. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa menjawab. Jawaban. Beliau berkata, Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Jawaban jelas. Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Karena firman Allah bukan apa? Makhluk. Firman Allah. Kalamullah, firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk, sederhana. Bukan makhluk. Tapi Imam Bukhari menambah setelah itu dengan penjelasan. Kemudian beliau berkata, wa af'alul ibad makhluqah. Af'alul ibad makhluqah. Perbuatan hamba adalah makhluk. Ini sebenarnya jawaban yang sangat cerdas ya. Imam Bukhari tidak ingin menggunakan lafzi bil Quran makhluk, tapi dia ingin menjelaskan kalau kamu bicara tentang konten maka itu firman apa? Allah. Kalau kamu bicara tentang suara maka dia ada makhluk. Nah, orang ini yang bertanya, penanya menyimpulkan. Berarti Imam Bukhari berkata, lafzi bil Qur'ani makhluk. Melafalkan Al-Quran adalah, pelafalan terhadap Al-Quran adalah makhluk. Dia menyimpulkan demikian, berarti Imam Bukhari berkata ini bahwasanya pelafalan terhadap Al-Quran adalah makhluk, dan inilah yang ditahdzir oleh Imam Ahmad. Ini yang ditahdzir. Kenapa ditahdzir? Saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena ambigu kan? Ahmad karena ambigu. Dari sini dijadikan bahan untuk mentahdzir Imam Bukhari. Faham? Jadi Imam Bukhari enggak ngomong gitu, tapi disimpulkan oleh sang penanya, kemudian dijadikan bahan untuk mentahdzir Imam Bukhari. Sampaikanlah kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bahwasanya Bukhari menyatakan demikian dan demikian. Setelah itu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang dia juga adalah sejawat dengan Imam Bukhari sekaligus guru Imam Bukhari mentahdzir Imam Bukhari. Jangan duduk sama Imam Bukhari. Jangan duduk sama Bukhari. Dan siapa yang duduk sama dia, ketahuilah dia pasti pemikirannya sama dengan Bukhari. Dan siapa yang datang ke majelis Bukhari, jangan datang di majelis saya. Dan siapa yang datang di majelis Bukhari, tidak halal bagi dia untuk meriwayatkan dari saya. Maka majelis Imam Bukhari ditinggal oleh semua orang. Dari majelisnya full sampai atap penuh, habis semua. Habis semua karena dituduh yang tidak-tidak. Dia tidak mengatakan demikian, tapi disimpulkan oleh sang penanya. Semua orang membela Muhammad bin Az-Zuhli. Cuma 2 orang tersisa yang membela Imam Bukhari, 2 muridnya yaitu Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Ya.
beliau berkata ya, man qala bil lafzi fala yahillu lahu an yahdhura majlisana. Kata Muhammad bin Az-Zuhli, siapa yang berkata seperti perkataan Bukhari, lafzi bil Quran makhluk, maka tidak halal baginya untuk menghadiri majelis kami. Ya. Sehingga akhirnya semua orang meninggal Imam Bukhari kecuali Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Imam Muslim kemudian dia berdiri dari majelis Muhammad bin Az-Zuhli, dia pakai imamahnya kemudian dia keluar. Dia keluar dari majelis tersebut. Dia bela gurunya siapa? Imam Bukhari. Kemudian dia mengembalikan semua riwayat yang pernah diriwayatkan dari Muhammad bin Az-Zuhli. Dan riwayatnya banyak. Dia taruh di atas himar, dia kembalikan. Dan subhanallah, Imam Muslim tidak ikut-ikutan, sehingga dia tidak meriwayatkan dari dua gurunya tersebut. Dia tidak meriwayatkan Imam Bukhari dan juga tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sudah, enggak usah riwayatkan dari dua-duanya. Imam Muslim. Dan Imam Bukhari ditanya, ya, kenapa Muhammad bin Az-Zuhli mentahdzir darimu, yuhadzir minhu? Maka beliau berkata, kam ya'tari Muhammad bin Yahya al-hasad fil ilm wal ilmu rizqullah yu'tihi man yasha. Betapa sering Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ditimpa dengan hasad. Jadi Imam Bukhari mengatakan dia hasad sama saya ya. Wal ilmu rizqullah. Ilmu itu rizki, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga akhirnya Imam Bukhari pun akhirnya harus meninggalkan kota Naisabur, kemudian dia balik ke Bukhara. Inilah sebab kemudian beliau akhirnya meninggal dunia ya. Dari sinilah Imam Bukhari kemudian menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Beliau menulis buku ini khusus setelah terjadi fitnah antara beliau dengan Muhammad bin Az-Zuhli untuk menjelaskan akidah beliau. Kembalilah beliau ke Al-Bukhara. Bukhara tempat kelahiran beliau, tempat tinggal beliau. Ya. Kemudian terjadi fitnah selanjutnya di kota Bukhara. Ketika itu amirnya ya, meminta Imam Bukhari untuk mengajarkan kepada anak-anaknya kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh Al-Kabir. Kitab Tarikh di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi amirnya minta Imam Bukhari untuk datang ke istana untuk mengajarkan anak-anaknya. Maka dia utusannya sampaikan kepada Bukhari, datang ngajar anak-anak saya. Maka Imam Bukhari berkata kepada sang utusan, "Inni la udhilul ilma wa la ahmilu ila abwabis salatin." Aku tidak akan menghinakan ilmu. Dan aku tidak membawa ilmu kepada pintu-pintu raja. Fa in kanat lahu hajatun ila syai' minhu falyahdhurni fi masjidi aw fi dari. Kalau memang khalifah ingin dapat ilmu, hadir di majelisku atau hadir di masjidku, di rumahku atau di masjidku. Fa illam yu'jibka hadza fa anta sultan famna'ni. Kalau memang engkau wahai sultan tidak suka dengan sikapku ini, engkau adalah raja, silakan larang aku dari menyampaikan majelis, menyampaikan ilmu. Liyakuna li udhrun min Allah yaumal qiyamah anni la aktumul ilma. Agar saya punya uzur di hadapan Allah. Sesungguhnya saya tidak bisa menyampaikan ilmu karena dilarang. Gara-gara ini, Imam Bukhari enggak tahu kenapa dia mengatakan demikian, mungkin ada suatu pandangan menurut dia ya. Sehingga dia tidak mau datang ke sultan, dia ingin sultan yang datang hadir di majelisnya. Tentu ada masalah yang beliau lihat. Ya. Akhirnya dia pun diusir oleh sang amir, ya. Dan ini adalah ujian tersendiri bagi Imam Bukhari. Ya. Jadi di akhir hayatnya dalam kesendirian. Ya. Naisabur beliau diusir dari kota kelahirannya di Bukhara, beliau pun diusir. Akhirnya beliau berpindah ke suatu tempat Khartang, ya, di salah satu wilayah di Samarkand. Ya, tidak jauh dari kota Bukhara. Disitulah kemudian beliau meninggal dunia. Dalam suatu hari beliau berdoa, suatu malam, sebagian orang mendengar beliau berdoa, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat. Ya Allah, bumi yang begitu luas terasa sempit bagiku. Faqbidni ilaika. Cabutlah nyawaku kepadamu. Tidak sampai sebulan, kemudian beliau meninggal dunia. Tidak sampai sebulan, kemudian beliau meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia
kalau tidak salah setelah salat Isya malam Idul Fitri. Setelah beliau berpuasa selama sebulan, kemudian setelah salat Isya malam Idul Fitri beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah dengan usia 62 tahun kurang. 62 tahun kurang rahimahullahu taala. Dan disebutkan ya oleh Al-Warraq sang intinya perawi menyebutkan tentang Imam Bukhari ya. Di akhir hayatnya ketika dikuburkan, perawi berkata wa shalaina alaihi, kami pun menyolatkan Imam Bukhari wa wada'nahu fi hufratihi. Lalu kami pun meletakkannya di lubang kuburan, fahamin turabi qabrihi raihatun thayyibah kal misk wa damat ayyaman. Maka keluarlah dari kuburannya aroma yang sangat harum seperti wangi misik, dan itu berhari-hari lamanya ya dari kuburan beliau rahimahullahu taala. Kemudian setelah beliau meninggal dunia ya, salah seorang ulama bernama Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdhi'in. Fasalamtu alaihi faradda alaihi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah? Qala antadhiru Muhammad bin Ismail. Falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuhu." Jadi Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi beberapa hari sebelum Imam Bukhari meninggal, beliau bermimpi. Aku bermimpi dalam mimpiku, aku melihat Rasulullah SAW bersama sekelompok sahabatnya dan mereka sedang berdiri suatu tempat menanti. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan aku berkata, kenapa anda berdiam di sini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya menunggu Muhammad bin Ismail. Kemudian setelah beberapa hari, saya mendengar kabar bahwasanya Muhammad bin Ismail Bukhari meninggal dunia. Fanadhartu fa idza huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat lagi ternyata Imam Bukhari meninggal di saat waktu yang saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi di saat yang sama. Ya, jadi Rasulullah SAW misalnya dia ketemu Nabi di ba'da Isya, maka ternyata Imam Bukhari meninggal juga ba'da apa? Ba'da Isya.